Assalamualaikum Bapak Ibu Guru dimanapun berada. Kami dari SMA Negeri 8 Batanghari membuat aksi nyata dengan judul Merdeka Belajar. Merdeka Belajar tentu sudah tidak asing lagi di telinga Bapak dan Ibu Guru. Sebab istilah ini sudah sering diperbincangkan setelah Kemendikbud memperkenalkan kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka sebagai pengganti kurikulum 2013. Merdeka Belajar adalah sebuah program yang digagas oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim sebagai upaya mewujudkan kemerdekaan dalam belajar. Dikatakan merdeka dalam belajar, artinya siswa memiliki kebebasan untuk berpikir dan berekspresi. Jadi, bukan berarti siswa tidak perlu belajar lagi ya. Dengan adanya program Merdeka Belajar ini, pemerintah berharap dapat menghadirkan pendidikan yang bermutu tinggi bagi semua. Tujuan Merdeka Belajar selain menghadirkan pendidikan yang bermutu tinggi, program Merdeka Belajar juga memiliki tujuan lain. Adapun tujuan Merdeka Belajar adalah sebagai berikut: membangun suasana belajar yang lebih menyenangkan bagi guru dan siswa, memberikan keleluasaan pada sekolah dalam mengadakan penilaian dan penerapan kurikulum sesuai dengan kondisi sekitar, memenuhi kebutuhan peningkatan sumber daya manusia dalam menghadapi era revolusi industri 4.0, menciptakan peserta didik yang berjiwa merdeka serta tidak merasa dikekang oleh ketentuan dan peraturan dalam pembelajaran sehingga mereka dapat menemukan potensi dan kemampuan diri masing-masing, mempercepat pencapaian tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan. Merdeka Belajar. Menurut Bapak Pendidikan, Merdeka Belajar adalah serangkaian proses untuk memanusiakan manusia. Menurut Ki Hajar Dewantara, Merdeka Belajar juga didasarkan pada dasar kemerdekaan yang dikenal dengan istilah sistem AMO. Bahwa sistem AMO adalah yaitu melarang adanya hukuman dan paksaan pada pribadi karena hal itu dapat memajukan jiwa merdeka seseorang berkreativitas. Dengan adanya konsep Merdeka Belajar, baik guru maupun siswa diharapkan memiliki jiwa yang bebas dalam hal mengembangkan potensi, bakat, dan kemampuan diri sendiri tanpa terkekang oleh aturan dalam pembelajaran. Ada 3 langkah yang harus dilakukan dalam melaksanakan konsep Merdeka Belajar, yakni 1. Menciptakan lingkungan pendidikan berbasis teknologi. Pengaruh teknologi pada lingkungan pendidikan kita tidak dapat terelakkan, maka dari itu hadirnya program Merdeka Belajar ini sebagai langkah awal yang strategis untuk menunjang lingkungan pendidikan agar lebih adaptif terhadap era revolusi. Selain itu, lingkungan pendidikan yang difasilitasi oleh teknologi juga dapat menjadi tempat bertumbuhnya keluasan berpikir, keberanian berinovasi, dan meningkatkan kemampuan menganalisis suatu risiko secara tepat. Urgensi data. Kemendikbud memiliki andil dalam menyediakan sumber daya dan sarana yang cukup. Hal ini dilakukan untuk mendukung kebijakan yang dicanangkan seperti mempersiapkan guru dalam menghadapi sistem mengajar dengan menggunakan teknologi. Komponen Merdeka Belajar. Ada tujuan komponen Merdeka Belajar yang berpengaruh terhadap keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan dalam program tertentu. Ketujuh komponen Merdeka Belajar adalah sebagai berikut. 1. Kontritivisme. Kontritivisme adalah komponen dalam Merdeka Belajar yang berkaitan dengan cara siswa membangkitkan pengetahuan yang sudah ada. Hal ini akan memudahkan siswa dalam konsep tersebut
tersebut, siswa dapat mengetahui, berbagi, dan mempraktekkan, saling berbagi, dan memiliki untuk mendapatkan pengalaman nyata. Inquiry artinya siswa mencari dan menyelidiki sendiri pengetahuan yang ingin diketahuinya agar rasa penasarannya bisa terjawab. Komponen inquiry dalam Merdeka Belajar ini dapat membuat siswa berpikir lebih kritis dalam kegiatan belajar. Lain dalam program Merdeka Belajar adalah bertanya. Dalam hal ini, siswa akan dibiasakan untuk berani bertanya mengenai materi pelajaran, konsep, atau hal-hal lain yang tidak dipahami. Modeling dalam komponen Merdeka Belajar artinya ada contoh atau modelnya yang bisa diikuti siswa saat mengajarkan sesuatu, seperti hasil karya sendiri, narasumber, dan lainnya. Guru bisa menjadi modeling untuk siswa-siswanya, tetapi guru bukan satu-satunya model dan hanya berperan sebagai fasilitator saja. Itu artinya siswa juga bisa mencari modeling selain gurunya sendiri. Refleksi dalam Merdeka Belajar bertujuan untuk membuat siswa merefleksikan atau menemukan apa saja yang sudah dipelajari. Hasil renungan ini bisa dituangkan dalam bentuk pertanyaan langsung, ungkapan selamat untuk kegiatan, pesan dan kesan pembelajaran, dan sebagainya. Authentic assessment, pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari siswa akan diukur dan dinilai. Penilaian atau authentic assessment ini bisa dilakukan secara berbeda-beda tergantung keyakinan siswa. Apa peran guru dalam Merdeka Belajar? Secara umum, guru memiliki berbagai peran dalam proses pembelajaran dengan siswa, antara lain guru sebagai pendidik dan pengajar, guru sebagai mediator dan fasilitator, guru sebagai pengelola, guru sebagai demonstrator, guru sebagai pembimbing dan motivator, serta guru sebagai evaluator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada program Merdeka Belajar, guru dibentuk sebagai tokoh sehingga guru diharapkan mampu yang pertama mewujudkan program Merdeka Belajar dalam proses pembelajaran. Kedua, memiliki kompetensi tambahan dalam menyelesaikan permasalahan secara diskurs, logis, dan profesional sebagai bagian dari kompetensi berpikir. Terima kasih. Demikianlah video aksi nyata ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.